Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kukra Libra bersama aku Andira. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam tahapan proses seleksi CPNS tahun 2021, aku ingin membagikan sebuah peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Apa sih pentingnya mengetahui dan mempelajari Permenpan RB ini? Nah, Permenpan RB ini adalah dasar hukum dari pelaksanaan proses seleksi CPNS tahun 2021. Jadi, teman-teman yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi tentunya perlu banget nih untuk mempelajari Permenpan RB ini, khususnya juga bagi teman-teman peserta disabilitas yang mendaftar baik di formasi khusus disabilitas maupun juga di formasi lainnya. Selain mempelajari tentang Permenpan nomor 27 tahun 2021 ini, aku juga ingin membagikan sedikit tentang Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 yang saat itu pada proses seleksi CPNS tahun anggaran 2019 merupakan dasar hukum dari pelaksanaan seleksi CPNS di tahun 2019. Nah, kita akan coba untuk membandingkan dua Permenpan RB ini. Apakah Permenpan RB yang baru saat ini sudah lebih ramah terhadap teman-teman disabilitas, sudah lebih mengakomodasi semua kebutuhan teman-teman disabilitas, atau bahkan malah lebih buruk dibanding ketentuan yang diatur dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, yang juga penting karena Permenpan RB nomor 27 ini direncanakan akan berlaku tidak hanya untuk tahun ini dan tahun depan, nanti akan diperbaharui lagi dengan Permenpan yang lain seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, misalnya di 2018 dan juga 2019. Tapi Permenpan RB ini direncanakan akan berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kalau memang ketentuan di peraturan ini masih kurang baik, tentunya akan berdampak tidak hanya di tahun ini namun juga di seleksi CPNS beberapa tahun yang akan datang gitu. Jadi kita akan coba mempelajari hal-hal yang terkait dengan disabilitas yang ada di Permenpan RB ini. Oke, kita akan coba buka. Full speech. Aku udah coba buat sedikit rangkumannya. Heading level 1 Permenpan RB tentang seleksi CPNS. Heading level 2 Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 semakin baik atau semakin buruk bagi peserta disabilitas. Nah, yang pertama kita akan cari tahu Slide 2 ketentuan Permenpan di RB Permenpan RB yang nomor 23 tahun 2019. Jabatan dan unit bulat C pada saat memberi. Slide 2 2009 Heading level 1 Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Oke, ini yang pertama. Bulat instansi pusat dan instansi daerah harus menyediakan formasi khusus disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Namun pelamar disabilitas dapat pula mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut colon. Nah, di ketentuan Permenpan RB 23 ini disebutkan bahwa baik instansi pusat maupun instansi daerah itu harus menyediakan formasi khusus disabilitas. Tapi selain di formasi khusus ini, teman-teman disabilitas juga boleh mendaftar di formasi lainnya, baik di formasi umum maupun formasi khusus seperti formasi lulusan terbaik maupun formasi putra-putri Papua atau Papua Barat. Tapi di sini tidak dijelaskan nih berapa persen sih kuota minimal yang harus disediakan sama instansi. Bulat instansi pusat dan instansi daerah harus menyediakan formasi khusus disabilitas yang dapat. Oke, nah ketentuan-ketentuannya untuk yang formasi khusus untuk formasi selain formasi khusus disabilitas adalah dapat bulat A. Instansi harus menentukan jabatan dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi disabilitas dengan mencantumkannya pada pengumuman pendaftaran masing-masing instansi disertai dengan kriteria/persyaratan yang jelas semicolon. Nah, ini harus ada bulat A. Instansi harus menentukan jabatan dan unit penempatan untuk teman-teman disabilitas yang akan mendaftar di formasi umum maupun formasi khusus lainnya selain formasi disabilitas. Jadi udah harus ditentukan dulu nih jabatannya apa aja yang bisa dilamar, terus lokasi penempatannya di mana.
Kemudian, Bulat B. Pada saat mendaftar di sistem seleksi calon aparatur sipil negara Levaren SSC-ASN Raiparen pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas. nah ini sama seperti formasi Windows disabilitas. Jadi harus mencantumkan Task switching. juga Slide surat 2 keterangan disabilitas baik dari rumah sakit maupun dari puskesmas. Harus diupload ke SSC ASN. Bulat D. Apabila instansi menyatakan jabatan dan unit Bulat C. Pada saat memverifikasi persyaratan administrasi, instansi wajib memeriksa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan menentukan apakah jabatan dan unit penempatan yang dipilih dapat dilamar atau tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas semikolon. Nah, ini pada saat proses verifikasinya instansi harus melihat nih disabilitas yang melamar di formasi umum maupun formasi lain selain formasi disabilitas ini kira-kira bisa nggak sih bekerja di jabatan tersebut. Bulat D. Apabila instansi menyatakan jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, maka instansi wajib mengundang yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi semikolon. Nah, setelah itu kalau dinyatakan memang memungkinkan untuk didaftar oleh disabilitas, instansi harus mengundang teman-teman disabilitas ini untuk proses verifikasi lebih lanjut, menyesuaikan sama derajat dan jenis disabilitasnya juga. Bulat T. Instansi wajib mengumumkan apabila pelamar disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan lulus seleksi administrasi semikolon. Nah, ini wajib diumumkan apabila memang lulus seleksi administrasi. Bulat F. Apabila instansi menyatakan terdapat jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, maka instansi harus menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan Levaren selama masa sanggah Raiparen setelah diumumkan ketidakkelulusan seleksi. Kalau memang ternyata dianggap tidak memenuhi persyaratan, harus diberikan kesempatan untuk menyanggah. Administrasi terhadap calon pelamar. Bulat G. Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi disabilitas. Sama dengan formasi umum yaitu 90 Levaren 90 Raiparen menit Levaren disabilitas sensorik netra tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu Raiparen semikolon. Nah, ini berarti waktunya sama dengan waktu seleksi untuk formasi umum maupun formasi khusus disabilitas lainnya, yaitu 90 menit, dan untuk teman-teman disabilitas netra tidak akan mendapat pendamping maupun juga tambahan waktu pelaksanaan seleksi. Bulat H. Nilai ambang batas /passing grade mengikuti nilai ambang batas /passing grade formasi umum atau formasi khusus selain formasi disabilitas yang dilamarnya semikolon. Passing grade-nya juga mengikuti passing grade formasi umum maupun formasi khusus selain formasi disabilitas sesuai yang dilamar. Windows Media PowerPoint. Bulat T. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum atau formasi khusus selain formasi disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat. Slide 2. Bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi semikolon. Bulat T. Instansi bulat alasan yang administrasi. Bulat G. Tatsak bulat keterangan disabilitas. Bulat dengan tembusan kepada menteri dan bulat C. terhadap peserta disabilitas, maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan semikolon. Nah, kalau ternyata ada teman-teman disabilitas yang melamar di formasi selain formasi disabilitas tapi tidak mencantumkan surat keterangan disabilitas, keikutsertaannya itu bisa digugurkan atau dibatalkan. Bulat C. Terhadap peserta disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf I, PPK harus mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada menteri dan BKN. Nah, tembusan untuk pengumuman keputusan pembatalannya ini juga disampaikan ke Menpan RB dan juga ke BKN dengan tembusan kepada menteri dan BKN. Dengan tembusan. Oke, selanjutnya Slide 3 Slide heading level 1 ketentuan dan persyaratan formasi khusus penyandang disabilitas berdasarkan Permen RB nomor 23 tahun 2019. Nah, kita akan lihat ketentuan dan persyaratan formasi khusus disabilitasnya berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Bulat A. Instansi pusat dan instansi daerah harus mengalokasikan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas paling sedikit 2 Levaren 2 Raiparen %. Nah, ini ketentuannya ada di sini nih. Minimalnya 2% untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Bulat dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri semikolon. Bulat B. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis
bulat dan derajat kedisabilitasannya, serta kesiapan sarana prasarana aksesibilitas di masing-masing instansi ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan bulat daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan lebaran formasi Raiparan dari Menteri semikolon. Nah, penentuannya ini ditentukan oleh instansi nih, mau ditempatkan di mana untuk jabatan apa, disesuaikan dengan aksesibilitas yang menurut instansi masing-masing itu sudah sesuai bagi teman-teman disabilitas. Bulat C. Pemilihan formasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Bulat list and. Bulat C. Pemilihan formasi bulat daftarin bulat dan derajat kedis bulat B. Pemilih bulat list and. Bulat list of 9 items. Bulat dilakukan di SSCASN BKN dan selanjutnya harus dicantumkan. Bulat dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing. Bulat T. Bulat instansi semikolon. Nah, ini harus diumumkan juga di SSCASN dan juga di pengumuman masing-masing instansi. Windows Media PowerPoint bulat D. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan. Slide 3. Bulat derajat kedisabilitas bulat T. Calon pelamar dari bulat F. Bulat derajat bulat T. Bulat semikolon. Bulat ikan yang sama. Bulat kualifikasi pendid. Bulat penetapan kebutuhan levar. Bulat penetapan kebutuhan. Bulat disyaratkan. Bulat penyandang disabilitas. Bulat levaran formasi. Bulat levaran formasi. Bulat levaran formasi. Bulat D. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan. Bulat levaran formasi Raiparan khusus. Bulat penyandang disabilitas. Bulat disyaratkan agar pada bulat penetapan kebutuhan levaran formasi Raiparan tersebut ditetapkan pula untuk bulat penetapan kebutuhan levaran formasi Raiparan umum dengan jabatan dan bulat kualifikasi pendid. Bulat ikan yang sama. Bulat semikolon. Nah, jadi untuk setiap formasi disabilitas itu harus ada juga formasi umum untuk jabatan dan lokasi penempatan yang sama. Bulat T. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan bulat derajat kedisabilitasannya semikolon. Ini sama kayak tadi, calon pelamar disabilitas itu wajib mencantumkan juga surat keterangan disabilitas baik dari rumah sakit pemerintah maupun dari puskesmas. Yang isinya itu adalah jenis dan derajat kedisabilitasannya. Bulat F. Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia paling rendah 18 levaran 18 Raiparan tahun dan paling tinggi 35 levaran 35 Raiparan tahun pada saat melamar semikolon. Nah, ini pada saat melamar usia paling rendahnya 18 tahun dan paling tingginya 35 tahun. Bulat G. Penyandang disabilitas yang melamar pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf F levaran ketentuan dan persyaratan umum Raiparan angka 2 dapat berusia paling tinggi bulat 40 levaran 40 Raiparan tahun saat melamar semikolon. Nah, ini ada kekhususan untuk yang melamar di jabatan dokter gigi dan dokter spesialis. Kemudian ada lagi pendidikan dokter klinis. Kemudian guru dan dosen ya kalau nggak salah, sama peneliti. Untuk jabatan-jabatan seperti itu ada ketentuan khususnya lagi, jadi bisa sampai usia 40 tahun. Bulat H. Panitia penyelenggara instansi dan atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas semikolon. Nah, ini panitia seleksinya menyediakan aksesibilitas di lokasi pelaksanaan tes. Tasks bulat T. Panitia penyelenggara instansi dan atau BKN menyediakan petugas pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik. Slide 3 dasar ketentuan dan persyaratan. Bulat derajat kedisabilitasannya. Bulat T. Calon pelamar dari penyandang bulat H. Bulat menit semikolon. Bulat netra yang mendaftar pada formasi khusus penyandang disabilitas dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 levaran 120 Raiparan. Bulat menit semikolon. Nah, kalau untuk yang teman-teman disabilitas netra ini disediakan pendamping juga dari panitia dan kemudian ada waktu tambahan selama 30 menit dari 90 menit menjadi 120 menit. Bulat J. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain, selain formasi khusus penyandang disabilitas. Bulat tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan seleksi pendaftar pada formasi umum semikolon. Nah, kalau yang daftarnya bukan di formasi disabilitas, waktunya juga sama dengan formasi umum yaitu 90 menit. Bulat K. Panitia penyelenggara instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi. Nah, ini harus ada verifikasi dari panitia. Bulat dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Bulat dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Oke, ini kira-kira gambaran yang ada di Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019.
Nah, sekarang kita akan lihat Permenpan RB yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini. Slide 4. Slide slide bullet. Slide slide heading level 1 Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Bulet kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nah, ini kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Bulet pasal 10. Pasal 10. Bulet levaran 1 Raiparan instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% levaran 2% Raiparan untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, ini wajib mengalokasikan minimal 2% baik instansi pusat maupun instansi daerah. Bulet levaran 2 Raiparan instansi pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% levaran 2% Raiparan dengan menyampaikan usulan kepada Menteri. Nah, ini dia ketentuan yang udah mulai beda nih. Jadi instansi boleh mengusulkan formasi disabilitas ini kurang dari 2% dengan persyaratan harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Windows Media Player. Pan RB. PowerPoint Jadi ini slide 5 dasar penyandang. salah satu hal yang sebetulnya jadi sebuah pertanyaan ya, kenapa sampai ada ketentuan seperti ini? Padahal di Permenpan RB sebelumnya aja nggak ada ketentuan seperti ini. Jadi memang betul-betul sudah rigid bahwa minimal untuk formasi disabilitas itu adalah 2% dari total kebutuhan. Tapi kalau di sini bisa nih ada pengecualian walaupun harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Menpan RB. Pada jabat bulet levaran 7 Raiparan instansi pepat dan bulet levaran 5 bulet levaran 5 Raiparan dalam bulet levaran 3 Raiparan pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja / unit penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri. Oke, ini untuk pemilihan jabatan dan lain-lainnya ini ditentukan oleh masing-masing instansi. Kemudian levaran 4 Raiparan pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja / unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat levaran 3 Raiparan dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS pada setiap instansi pemerintah. Nah, ini nanti kebutuhan jabatan dan lokasi penempatannya itu diinformasikan melalui SSCASN dan juga di pengumuman pada masing-masing instansi. Bulet levaran 5 Raiparan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, ini sama kayak tadi, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dialokasikan untuk formasi disabilitas juga harus ada untuk formasi umumnya yang sama persis seperti itu. Bulet levaran 6 Raiparan instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan. Nah, untuk rekrutmen formasi disabilitas ini harus memperhatikan standar kualifikasi kerjanya pada jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas. Nah, jadi harus ada akomodasi yang layak, terus harus ada aksesibilitas. Bulet levaran 7 Raiparan instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria Golden. Nah, sekarang di Permenpan RB yang baru ini ada kriteria-kriteria tertentu untuk jenis disabilitas, untuk jenis jabatan yang dapat diisi oleh disabilitas. PowerPoint bulet A, jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif semicolon. Slide 5 Nah, yang pertama ini jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif. Pada jabatan bulet levaran 7 Raiparan dengan bulet A, bulet B, jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin semicolon. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin. Bulet C, jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus semicolon dan jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Bulet D, jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi. Dan atau jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi. Nah, ini sebetulnya juga perlu dipertanyakan sih, kenapa harus ada penjabaran lagi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh teman-teman disabilitas. Dasarnya itu sebetulnya apa sih? Kenapa harus pekerjaannya yang bersifat administratif, kemudian kenapa pekerjaannya itu harus bersifat rutin, dan lain-lain. Karena kan masing-masing disabilitas itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, kemudian tiap penyandang disabilitas juga punya
kebutuhannya masing-masing, nggak bisa disamaratakan seperti ini sih. Kalau menurut aku seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya, Bulat lebar 8 Raiparan instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria Golden. nah ini juga ada kriteria untuk jenis-jenis jabatan yang tidak dapat diisi oleh teman-teman disabilitas. Nah ini lebih disayangkan lagi sih. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, Bulat A, jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik semi-Golden. nah ini harus jabatan-jabatan yang punya kriteria khusus yang memerlukan kemampuan lebih yang dianggapnya tuh melelahkan gitu ya. Bulat B, jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat semi-Golden. Jabatan yang butuh mobilitas tinggi dan juga cepat. Kemudian Bulat C, jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti semi-Golden. jabatan yang waktu kerjanya tidak Bulat pasti. D, jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru dashara, dan kebakaran semi-Golden dan slash atau. Nah ini jabatan yang situasi kerjanya ini spesifik kayak untuk penanganan huru hara, terus kebakaran. Bulat T, jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko Windows tinggi. Nah ini juga sih perlu PowerPoint. dipertanyakan kenapa sih Slide harus 5 ada das pembatasan perpanjang. seperti ini. Karena sebetulnya ada kok disabilitas-disabilitas yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kriterianya seperti ini. Nggak semua disabilitas itu bisa disamakan gitu. Mungkin memang ada orang-orang tertentu atau jenis disabilitas tertentu yang nggak mungkin bekerja di sektor-sektor yang kriterianya seperti ini, atau mungkin yang memenuhi salah satu kriteria ini, tapi nggak seharusnya sih sampai dibatasi seperti ini, karena kan formasi disabilitas aja udah terbatas. Terus tadi juga ada jabatan-jabatan tertentu tuh ada kualifikasinya yang bisa diisi sama disabilitas. Sekarang malah ditambah lagi ada jabatan-jabatan tertentu yang dengan kriteria ini tidak dapat diisi loh sama disabilitas gitu. Itu sayang banget sih sebetulnya. Dengan kriteria Golden. Bulat lebaran 7 Raipar dengan bulat lebaran 8 Raipar desa bulat A terkait keterbatasan fisik semi bulat lebaran 9 Raipar instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat Golden. Nah ini instansi pemerintah dalam pengadaan CPNS untuk formasi disabilitas ini sebetulnya dilarang untuk mencantumkan persyaratan seperti Bulat A terkait keterbatasan fisik semi dan terkait keterbatasan fisik, bulat dan B yang di luar kedua kompetensi jabatan. persyaratan yang ada di luar kompetensi jabatan. Tapi sebetulnya dari pengumuman seleksi CPNS yang sudah sempat aku baca di proses seleksi administrasi ini, udah ada kok beberapa instansi yang masih tetap tidak menerapkan ketentuan ini. Jadi masih ada syarat-syarat yang mendiskriminasi dari sisi disabilitas. Jadi misalnya hanya disabilitas yang mampu melihat, mendengar, atau berjalan yang boleh mendaftar. Kemudian juga ada yang mensyaratkan harus bisa menulis, baik menulis tangan maupun mengetik. Kayak gitu kan itu membatasi banget. Terus ada lagi yang harus bisa naik tangga, turun tangga sendiri. Itu juga membatasi teman-teman pengguna kursi roda kan. Seperti itu. Kalau yang tadi bisa menulis tangan itu mungkin mendiskriminasi teman-teman tunanetra, khususnya yang totally blind kayak gitu sih. Bulat pasal 11. Nah, kemudian ini ada ketentuan lagi di pasal 11. Bulat kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut Golden. Nah, ini persyaratan untuk formasi disabilitasnya. Bulat list of 2 items. Windows Meet. PowerPoint. Bulat kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Bulat A, jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif semi-Golden. Bulat kelelah. Bulat B. Bulat Ini A agak pelamar lari-lari. dapat melamar pada jabatan yang diingin. Bulat ketentu. Bulat lebaran 1 Raiparen. Bulat pasal 12. Bulat B menyampaikan video singkat. Bulat kebutuhan khusus. Bulat pasal 11. Nah, ini pasal 11. Bulat kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut Golden. Ini persyaratannya. Bulat list of 2 items. Bulat A melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya semi-Golden. Nah, Dan ini melampirkan surat keterangan dari dokter baik di rumah sakit pemerintah maupun puskesmas tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Bulat B menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, ini video singkat tentang
kesehariannya teman-teman disabilitas, terutama dalam menjalankan jabatannya. Jadi video ini adalah pengganti dari proses verifikasi langsung atau verifikasi tatap muka yang dilaksanakan pada seleksi CPNS tahun 2019, karena saat ini kan memang situasinya masih dalam kondisi pandemi, jadi pasti sangat beresiko dan tidak memungkinkan jika dilakukan verifikasi secara tatap muka. Jadi digantinya dengan membuat video seperti ini, dan di videonya ini harus mencantumkan harus menggambarkan kira-kira bagaimana sih kalau teman-teman disabilitas ini akan bekerja di jabatan yang dia lamar. Misalnya guru, berarti dia mencontohkan bagaimana ketika dia harus mengajar, kemudian bagaimana dia bermobilitas untuk menuju ke sekolah, menuju ke kelasnya, untuk pulang dari sekolah, seperti itu sih. Untuk jabatan lain juga sama. Misalnya untuk jabatan-jabatan yang sifatnya administratif kayak analis hukum atau mungkin analis kepegawaian, analis kebijakan, ya berarti bagaimana dia mengoperasikan komputer, mengoperasikan software-software yang terkait, misalnya Microsoft Office, internet, email, dan segala macamnya, kemudian juga caranya bermobilitas dan sebagainya. Dan itu pasti berbeda-beda untuk masing-masing jabatan, masing-masing jenis disabilitas juga berbeda-beda. Nanti kita akan coba untuk memberikan contoh gambaran kira-kira video untuk kebutuhan verifikasi ini seperti apa sih. Windows PowerPoint bulat pasal 12 slide 5 Kemudian dasar ini penyandang. untuk di pasal 12 Pada jabatan bulat lebaran 7 right par dengan bulat A jabatan yang disabilitas dengan bulat A terkait keterbatasan fisik bulat A melampirkan surat ke bulat pasal 12 bulat lebaran 1 right par pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut colon. Nah, ini kalau untuk teman-teman disabilitas yang mau mendaftar di formasi lain selain formasi disabilitas, baik di formasi umum maupun formasi khusus lainnya, ada ketentuan-ketentuannya juga. Bulat A pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan semicolon. Nah, jadi boleh melamar di jabatan-jabatan lain dan di jenis formasi lain asal kualifikasi pendidikannya sesuai. Bulat D pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas semicolon dan. Nah, pada saat melamar di SSCASN, pelamar disabilitasnya juga wajib nih menyatakan bahwa dia adalah disabilitas. Bulat C pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dibuktikan dengan colon. Bulat 1 dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya semicolon. Bulat 2 video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, ini sama berarti buktinya itu dengan surat keterangan disabilitas dari dokter di rumah sakit pemerintah maupun puskesmas, sama video tentang keseharian teman-teman disabilitas ini dalam bekerja. Bulat lebaran 2 right parent bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat lebaran 1 right parent berlaku nilai ambang batas jenis kebutuhan yang dilamar. Nah, passing grade-nya juga sesuai dengan jenis formasi yang dilamar. Bulat lebaran 2 right parent bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat lebaran 1 right. Bulat 2 video singkat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Perlempan RB slide notes Slide 7 das ketentuan SKD. Heading level 1 ketentuan. Nah, ini ketentuan Slide SKD heading level 1 ketentuan SKD. Bulat pasal 39. ada di pasal 39. Bulat lebaran 1 right parent pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem chat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat lebaran 1 right parent dilaksanakan dalam durasi waktu 100 lebaran 100 right parent menit. Nah, durasi pelaksanaan SKD-nya untuk tahun 2021 ini adalah 100 menit. Slide. Kenapa durasinya jadi 100 menit? Nanti akan aku jelaskan lagi di video selanjutnya. Heading level 1 ketentuan SKD. Bulat lebaran 1 right parent bulat lebaran 2 right parent jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Bulat lebaran 3 right parent bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut colon. Nah, ini ada ketentuan khusus lagi untuk teman-teman tunanetra yang melamar di formasi khusus disabilitas. Bulat A waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 lebaran 130 right parent menit semicolon. Waktu pelaksanaannya
adalah 130 menit atau ditambah 30 menit dari formasi umum maupun formasi khusus lainnya. Bulat B. Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas semikolon dan. Nah, ini passing grade-nya adalah passing grade untuk formasi disabilitas. Bulat C. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung. Apabila terjadi kendala teknis, panitia juga menyediakan pendamping maupun aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung ini mungkin semacam pembaca layar atau screen reader ya. Bulat left parent 4 right parent bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Berlaku ketentuan sebagai berikut colon. Nah, ini untuk teman-teman tunanetra yang melamarnya di formasi umum maupun formasi khusus selain disabilitas. Data waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 left parent 100 right parent menit semikolon. Waktu pelaksanaan SKD-nya itu 100 menit. Bulat B. Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar semikolon dan. Passing grade-nya juga sesuai sama formasi yang dilamar. Bulat C. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung. Nah, kalau terjadi kendala teknis, panitia menyediakan pendamping dan aplikasi pendukung. Nah, ini adalah hal baik yang terdapat di Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021, karena di Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 itu untuk teman-teman tunanetra yang mendaftar di jenis formasi lain itu tidak mendapatkan pendamping dan juga aksesibilitas yang lain. Sementara di sini sudah ada perbaikannya, jadi walaupun dia mendaftarnya bukan di formasi disabilitas, tapi tetap mendapat dukungan berupa pendampingan maupun juga aplikasi pendukung. Heading level 1 ketentuan SKD. Bulat disabilitas. Bulat left parent 5 right parent panitia seleksi instansi. Bulat B. Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar Bulat C. Dalam hal terdapatkan bulat left parent 5 right parent panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas. Nah, ini panitia juga berkoordinasi dengan BKN untuk memastikan aksesibilitas di lokasi pelaksanaan tesnya. End of slideshow, click to exit. Oke. End of slideshow, click to exit. Nah, kira-kira kayak gitu penjelasan Escape. Task switching, Windows meeting controls dari Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 dan juga Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019. Jadi memang ada hal yang sudah lebih baik, terutama dari sisi penyediaan aksesibilitas di pelaksanaan tes, kemudian juga dari sisi pemberian dukungan untuk teman-teman disabilitas netra yang mendaftar di formasi lain selain formasi disabilitas. Tapi yang cukup disayangkannya itu sih, jadi membuat lebih rigid lagi karena ada ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu untuk jenis jabatan yang dapat diisi oleh disabilitas, dan ada juga kriteria untuk jenis-jenis jabatan yang tidak dapat diisi oleh disabilitas. Mudah-mudahan ini sih nanti kedepannya bisa diperbaiki, baik dengan adanya mungkin keputusan Menpan RB atau mungkin juga ada revisi dari Permenpan RB ini, karena masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi kayak semakin membatasi lagi kesempatan dari teman-teman disabilitas yang ingin mendaftar sebagai CPNS sih. Dengan adanya kriteria-kriteria seperti ini, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan dan bisa diperhatikan juga oleh instansi terkait, oleh Kemenpan RB, oleh BKN, dan juga oleh Panselnas yang lain. Tapi setidaknya kita apresiasi untuk hal-hal yang sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sepertinya cukup dulu penjelasan mengenai Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ini. Nanti aku juga akan share tentang passing grade atau ambang batas nilai untuk seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Terus juga ada contoh video untuk verifikasi disabilitas itu seperti apa, kemudian juga tips-tips untuk pelaksanaan SKD itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ke channelku.
Kemudian juga kalau memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like. Kalau ada pertanyaan juga boleh komen, dan tolong bantu share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.